Penumpasan G30S PKI bukanlah operasi militer yang melibatkan kekuatan yang seimbang, sebab gerakan pemberontakan berdarah itu berhasil menghasilkan efek kejut yang mampu membuat TNI Angkatan Darat mengalami kelumpuhan dalam hal garis komando. Lumpuhnya struktur komando TNI Angkatan Darat disebabkan oleh penculikan pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Berikut beberapa pejabat teras di bawahnya oleh gerombolan pemberontakan G30S PKI. Secara otomatis, garis komando tak terpenuhi, sehingga menimbulkan terganggunya sistem koordinasi terhadap struktural di bawahnya. Secara militer, di fase awal G30S PKI berhasil melumpuhkan Selagorde TNI Angkatan Darat. Maklum saja, G30S PKI sudah dipersiapkan selama kurang lebih 1 bulan sebelum gerakan dilakukan. Dalam kurun waktu tersebut, komplotan pemberontak berhasil mengkoordinir beberapa unit militer dan milisi bersenjata yang secara keseluruhan berkekuatan setara dengan 1 divisi. Sementara di pihak TNI Angkatan Darat, hampir seluruh pasukan sempat tak berfungsi secara normal dikarenakan kehilangan komando. Di pagi itu, tanggal 1 Oktober 1965, menurut tradisi internal hanya tersisa seorang jenderal. Seorang jenderal TNI Angkatan Darat yang memiliki wewenang untuk mengambil alih komando setelah seluruh pejabat teras TNI Angkatan Darat berhalangan, yakni Pangkostrat yang dijabat oleh Maijen Soeharto. Dan tak banyak orang yang memahami terkait tradisi di internal TNI Angkatan Darat, kecuali sesama pejabat teras TNI Angkatan Darat itu sendiri. Terlebih lagi, tradisi garis komando ini merupakan norma tak tertulis, membuat pihak di luar TNI Angkatan Darat tak mengerti kebiasaan tersebut, termasuk para pimpinan G30S PKI yang kemudian menganggap bahwa Pangkostrat tak perlu dijadikan target penculikan. Wajar jika Maijen Soeharto luput dari radar para gembong G30S PKI karena bersifat cadangan. Kala itu Pangkostrat tak memiliki kewenangan langsung atas pasukan TNI AD. Di pagi itu, kontan pasukan yang murni berada langsung di bawah komando Pangkostrat hanya 1 peleton pasukan penjaga markas. Tak seimbang jika dibenturkan secara langsung dengan kekuatan G30S PKI. Sekira pukul 7.00, Maijen Soeharto mendengar pengumuman G30S PKI dari siaran RRI. Sebagai jenderal dengan segudang pengalaman tempur, Maijen Soeharto dapat dengan cepat membaca situasi. Langkah strategi segera dilakukan setelah menerima informasi tentang adanya peristiwa penembakan dan penculikan terhadap para pejabat pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Setelah gagal menghubungi Jenderal A.H. Nasution dan mendengar penembakan di kediaman Letjen Ahmad Yani, maka berdasarkan naluri militer dan kebiasaan dalam garis komando internal TNI Angkatan Darat, Maijen Soeharto segera mengumpulkan para pimpinan TNI Angkatan Darat yang tersisa, lalu menggelar rapat darurat. Di akhir rapat, Maijen Soeharto memutuskan untuk mengambil alih sementara komando tertinggi TNI Angkatan Darat. Keputusan Pangkostrat mendapatkan dukungan dari seluruh peserta rapat yang hadir di Makostrat. Di antara para petinggi TNI Angkatan Darat yang hadir saat itu antara lain Kepala Staf Brigjen Ahmad Winarata, Asisten Intelijen Kolonel Yoga Sugama, Asisten Operasi Kolonel Wahono, Asisten Teritorial Kolonel Seru Hardojo, Asisten Logistik Kolonel Joko Basuki.
Setelah rapat selesai, Maijen Soeharto segera mengirim radiogram kepada seluruh Pangdam, lalu menghubungi Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan mengutus Kolonel Herman Saren Sudiro. Naas saat itu, Letkol Herman justru ditahan oleh RPKAD. Selain secara garis komando RPKAD berada langsung di bawah komando Meng Pangat, karena peristiwa yang terjadi membuat situasi saat itu dalam kondisi saling curiga. Setelah Kolonel Herman menjelaskan bahwa Pangkostrat mengambil alih pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, barulah Kolonel Sarwo Edi yang memahami hierarki internal TNI Angkatan Darat berkenan mematuhi perintah untuk menghadap Pangkostrat. Tepat pukul 13.00, Maijen Soeharto telah memiliki pasukan elit pemukul berkekuatan 1 batalion RPKAD. Langkah Pangkostrat selanjutnya yaitu melemahkan kekuatan lawan. Sasaran yang dituju adalah Ion 530 dan Ion 454 yang mengepung Istana Negara.